Allah Allah أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لطم الأعداء جد بالجواب مرحبا قد قبلنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sukses selalu buat sedulurku dimanapun panjenengan berada. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat lahir batin, termasuk virus. Karena virus ini kita yakini adalah sebuah makhluk. Jadi apapun itu yang ada di alam semesta ini adalah sebuah manifestasi ciptaan Tuhan. Kalau kita berpikir namanya makhluk Allah di muka bumi ini, semua yang terlihat atau yang tidak terlihat, semuanya adalah makhluk Allah. Semuanya adalah ciptaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sedulur-sedulurku dimanapun panjenengan berada, apapun yang hari ini terjadi, apapun yang hari ini kita rasakan adalah sebuah perwujudan, sebuah manifestasi dari sebuah dakwah alam. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau kita maknai dari virus ini, dari penyakit ini, atau dari musibah yang kita alami hari ini, ternyata menimpa bukan hanya kita yang hidup di Jawa atau kita yang hidup di Nusantara, tapi semuanya yang hidup di jagat raya ini, semua. Jadi semuanya merasakan dampak dari virus, dari makhluk yang Allah ciptakan ini. Kalau kita mencoba mencermati dengan bahasanya adalah bahasa spiritual, bahwa tidak ada yang bisa melawan makhluk ini selain dengan doa. Nah, saya mengatakan seperti itu karena virus ini adalah sebuah makhluk, juga ciptaannya manusia, ciptaannya Allah, gitu. Jadi makhluk ini adalah ciptaannya Allah, ciptaannya Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita memikirkan manusia di negara lain, maka kita akan menyalahkan dari orang tersebut, menyalahkan negara tersebut. Kalau kita kembali ke falsafah Jawa, sebelum kita menyalahkan orang lain, sebelum kita ngoncei orang lain, onceilah dirimu sendiri, ya. Sebelum kita mengoreksi, mengkritiki, menghakimi orang lain, maka kritikilah, hakimilah dirimu dulu. Itu falsafah orang Jawa. Karena kita hidup di tanahnya orang Jawa, maka saya akan mencoba dengan sudut pandang spiritual Jawa. Jadi tank, pesawat, bom atau bedil apapun itu tidak bisa melawan virus ini. Jadi virus ini ditanggulangi tidak bisa dengan senjata-senjata ampuh manapun. Bahkan tidak bisa ditanggulangi dengan kekuatan apapun. Ternyata ketika kita mampu membaca situasi hari ini adalah kekuatan itu adalah yang bisa menanggulangi virus itu adalah doa. Ya. Kenapa dengan doa? Karena doa ini memegang hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ketika manusia diciptakan, ketika kita diciptakan di alam semesta ini bukan tujuan kita. Kalau kita sadari, ini bukan tujuan kita. Kalau kita hidup, ini bukan tujuan kita. Ya, kalau perantara, kita bicara perantaranya adalah orang tua. Sehingga kehadiran kita ini adalah sebuah perwujudan dari kehendaknya. Jadi kalau kita mengambil kata-kata mutiara dari seseorang
Spiritualis itu adalah manusia itu tidak ada yang mati untuk dirinya sendiri, dan manusia itu tidak ada yang hidup untuk dirinya sendiri. Pada hakikatnya manusia itu ketika hidup di muka bumi ini, dia adalah bagian dari alam semesta. Akhirnya dia akan menjalani sebuah kebiasaan, karakter, dan akhirnya menjadi nasib. Entah nanti menjadi seorang guru, seorang peternak, seorang petani, seorang apapun itu, dan akhirnya menjadi manfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Kalau istilah Arabnya nafi'un li ghairihi, itu insyaallah ya, nafi'un li ghairihi. Kalau pepatah Arab juga khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lainnya. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke permasalahan tadi, sedulurku semuanya. Ketika kita melihat keadaan hari ini, keadaan yang saat ini kita bisa amati, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan adalah kita juga pakai masker, kemana-mana pakai masker, kemana-mana masih jaga jarak, kemana-mana pasti kita mencuci tangan dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah simbol bahwa manusia hari ini, seluruh bumi jagat raya ini, jangan banyak ngomong, ya kan? Karena frekuensi yang kita keluarkan lewat pembicaraan ini akan menjadi sebuah kenyataan atau doa. Makanya orang Jawa itu banyak diamnya tapi banyak gerakannya, banyak doanya, banyak harapannya, itu. Padahal apa yang kita masukkan ke mulut kita itu suci, yang kita masukkan ke mulut ini bersih, yang kita masukkan ke mulut ini hal-hal yang baik. Tapi kadang yang keluar itu kadang menyakitkan, kadang-kadang yang keluar itu bisa memecah silaturahmi, bisa memecah persaudaraan. Itu karena ucapan, ya. Padahal yang kita masukkan ini baik-baik semua, kan? Itu dari kita menutup mulut atau masker. Kemudian yang kedua, kita jaga jarak. Jaga jarak ini sebenarnya kalau kita maknai secara spiritual dan supranatural, kenapa kok jaga jarak? Ya, karena manusia hari ini kehilangan eksistensi dirinya, eksistensi sebagai seorang manusia. Karena dia hari ini manusia tidak bisa hadir semuanya. Ketika kita mendekati teman, mendekati orang lain, kita menjadi orang lain. Kita terobsesi, kita maunya dipuji dan takut dikritik. Manusia hari ini seperti itu, ya kan? Karena kita tidak menghadirkan diri kita yang sebenarnya, pikiran kita, hati kita, raga kita. Ketika kita ketemu orang lain, pikiran kita sana kemari. Kita ketemu tetangga dan mungkin orang lain, hati kita kemana-mana, rasa kita kemana-mana, rasa kita ke uang, rasa kita ke usaha, rasa kita kemana-mana. Kita tidak menghadirkan diri kita yang sebenarnya. Makanya kita diingatkan lewat corona ini untuk jaga jarak, agar kita tahu bahwa kita ini ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Ketika kita memahami eksistensi diri, memahami jati diri kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang manungso, manunggaling rasa yang menyatu dengan yang kuasa, seperti itu. Kemudian kita cuci tangan. Kenapa? Sedulurku semuanya, kita cuci tangan. Ya, pada dasarnya tangan yang Allah ciptakan ini mengandung makna yang luar biasa. Kenapa kita cuci tangan? Tangan yang kita lihat hari ini sebenarnya ada sebuah makna yang bisa kita amati. Jadi kalau kita melihat ini adalah angka 8 dan ini adalah 1, dan ini adalah 1 dan ini adalah 1 dan ini 8. Kalau kita lihat ya, rata-rata manusia telapak tangannya seperti ini garisnya. Dan ini menyimpulkan 81 tambah 18 adalah 99. Dan 99 itu adalah nama yang baik bagi Allah. Walillahi asmaul husna. Dan kepunyaan Allah lah nama-nama yang baik itu. Kepunyaan Allah lah nama-nama yang indah itu. Makanya ketika kita berdoa mengangkat tangan seperti ini. Ketika kita mengangkat tangan
sejatinya kita sedang memohon dengan Asmaul Husna tersebut. Makanya tangan ini harus dibersihkan, karena di telapak tangan kita itu ada Asmaul Husna. Makanya kita disuruh membersihkan terus. Kalau kita mau berpikir, merenung, dan kemudian memahami, yang nampak semuanya di depan kita ini apapun ya, tumbuhan, pacul, sapu, aqua, rumah, kolam, tumbuhan apapun ya, sejenis yang berwujud di bumi ini, semua adalah karena tangan manusia. Siapa yang membangun rumah sebesar itu kalau tidak tangan manusia? Siapa yang menata gendeng yang tertata rapi itu kalau bukan tangan manusia? Jadi sebenarnya tangan manusia ini luar biasa. Jadi Allah menciptakan anggota tubuh manusia ini sangat lengkap dan sangat sempurna bagi orang yang mampu memahami, mampu merenungi bahwa ternyata di dalam diri manusia itu ada sebuah kebahagiaan, yaitu kebahagiaan menikmati yang diciptakan Allah lewat anggota badan ini. Kadang manusia tidak bersyukur, adanya adalah sambat, padahal sudah sempurna, sudah diberikan panca indera. Makanya kita disuruh untuk selalu membersihkan telapak tangan kita. Itu adalah wujud dari manifestasi syukur kita sudah diberikan tangan. Makanya tangan-tangan hari ini adalah tangan-tangan yang penuh dusta, tangan-tangan yang hanya menginginkan kehidupan yang penuh keserakahan, penuh hasrat, penuh nafsu. Kenapa? Ya karena hari ini kita dengan handphone ini kita bisa memecah silaturahmi dengan jari-jari ini. Makanya Allah mengingatkan kepada kita untuk mencuci tangan, sehingga makna dari tangan ini kita maknai adalah sebuah unsur-unsur kehidupan, sebuah makna filosofi kehidupan. Karena tanpa tangan ini semuanya tidak terwujud. Tanpa tangan ini kita tidak bisa menghadirkan apapun. Dengan tangan ini kita bisa menghadirkan teman, dengan tangan ini kita bisa menelpon teman, dengan tangan ini kita bisa menanam dan sebagainya. Nah, manusia tidak ada yang mau memahami, menghayati bahwa yang Allah ciptakan ini adalah sebuah hal yang harus disyukuri. Oke, sedulur-sedulurku dimanapun panjenengan berada, itu tadi adalah sebuah pencerahan dari saya. Mungkin intinya adalah bahwa virus corona ini tidak bisa dilawan dengan apapun senjatanya, senjata kekuatan apapun, tank, bedil, bom, bahkan vaksin pun masih itu menjadi dilema. Benar-benar vaksin atau benar-benar obat ya, ternyata obat yang paling mujarab adalah doa. Karena kata Nabi, ad-du'a'u silahul mu'minin. Kalau kita sebagai orang beriman, doa itu adalah kekuatan bagi orang-orang yang beriman. Doa itu adalah kekuatan manifestasi kita, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif. Tanpa pertolongannya kita tidak bisa melawan virus ini. Oke, sedulurku dimanapun panjenengan berada, pada intinya di bulan Muharram ini, di bulan Syuro ini, di bulan Agustus ini, kemerdekaan yang harus kita maknai sebagai hari merdeka adalah kita harus bisa bertahan hidup ya. Ternyata kemerdekaan kita maknai di tahun 2021 ini adalah memaknai kemerdekaan adalah merdeka dirinya, merdeka lahir batinnya, merdeka sukmanya, merdeka jiwanya, merdeka ruhnya, merdeka pikirannya, terutama merdeka manusianya. Karena manusia hari ini sudah lupa tentang menikmati hidup. Karena banyak orang hari ini bingung tentang bagaimana memaknai hidup. Begitupun dengan saya, masih belajar, masih terus mengevaluasi, terus kemudian mempelajari. Apa yang nampak di muka bumi ini adalah sebuah pelajaran yang harus kita terima dan harus kita sikapi seperti itu.
pepatah mengatakan bahwa jika engkau tidak bisa menikmati hidup, lalu engkau hidup untuk apa? Oke, itu ya sedulurku semuanya. Jika engkau tidak bisa menikmati hidup, maka engkau hidup untuk apa? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, menambah pasduluran. Salam sehat sukses selalu buat sedulurku semuanya. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Leriler, leriler, tandure sumiler, tak ijo royo royo tak senggo teman.